masuk ke clone detection, tidak terjadi apa-apa, nggak ada clone. Nah, error level analyze. Nah, coba saya buat lebih terang dulu ya. Semenjak Pak Jokowi sudah melaporkan tentang kerusuhan, kegaduhan tentang ijazah palsu, Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mulai ketakutan. Benar-benar ketakutan gitu loh. Saya jadi heran, kok bisa setakut itu gitu loh. Benar-benar takut. Ini videonya. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadilah itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa, ya. Kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu Nah, memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami-kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Ya, jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. dari sini sudah kelihatan bahwasanya Roy Suryo itu sudah ketakutan. Sebenarnya dia itu minta pertolongan kepada Bapak Prabowo Subianto. Kalau dia takut gitu loh, kenapa dia itu bikin statement kayak seperti itu gitu loh, menyebarluaskan berita palsu, berita bohong, berita hoak tentang ijazah palsu. Sekarang giliran dilaporkan, katanya sudah akan melawan rakyat, akan mengintimidasi rakyat. Duh, aneh-aneh. Suryo, kamu itu orang apa? Masa kamu nggak malu gitu loh? Kamu yang bikin gaduh, kamu sendiri yang mencari bantuan. Itu kamu sudah mencari bantuan ke Pak Prabowo itu. Sudah terlihat jelas kalau kamu itu meminta bantuan ke Pak Prabowo gitu loh. Ini mulai perlahan kamu itu akan mencari pembenaran gitu loh. Benar sih, kamu dalam hati kamu itu takut. Si Rismon, Dokter Tifa, Taufik siapa yang tua bangka mau modiar itu. Yang sukanya kuar-kuar itu. Itu mereka itu bagaimana gitu loh. Kemarin minta pembuktian ijazah aslinya, dia kuar-kuar. Sekarang sudah dibuktikan ijazah aslinya di persidangan, malah katanya kok mau melaporkan, kan susah gitu loh. Sebenarnya kalau saya rasa sih Pak Jokowi nggak usah mempertunjukkan ijazahnya gitu loh, biar mereka-mereka itu pada kuar-kuar gitu loh. Toh nanti kalau ijazah asli Pak Jokowi ditunjukkan, itu pasti masih ada aja persoalan. Ada aja, nggak mungkin nggak. Namanya orang sakit hati, ya seperti itu. Nggak mungkin bakal selesai dengan yang
yang apa yang diomongkan gitu loh. Pasti timbul masalah lagi, dan masalah lagi. Coba aja kalau nggak percaya. Orang sakit hati mah seperti itu gitu. Dia akan mencari pembenaran diri sendiri. Roy Suryo komplotan, apalagi Amin Rais itu. Sudah tua bangka, kapan dia matinya itu. Selalu bikin onar, bikin gaduh aja. Sebenarnya Amin Rais itu adalah pelopor untuk penghasutan dia itu. Lihat di konten-kontennya Amin Rais itu. Selalu menjelekkan Pak Jokowi. Giliran Pak Jokowi melaporkan, Amin Rais berbalik arah. Dasar bunglon kok Amin Rais. Benar-benar bunglon. Saya melihat konten-konten seperti itu lucu ya. Intinya lucu. Kami aja ini orang awam itu paham gitu loh. Kenapa kalian itu yang disebut profesor, doktor kok pada pekok semua itu loh. Heran saya. Kenapa kok bisa gitu? Jadi garuk-garuk kepala saya ini melihatnya. Lucu gitu loh. Kok bisa ya? Sekarang kita logika aja loh. Universitas, ya kan ya, Universitas Gajah Mada sebesar itu terkenal di dunia. Universitas itu terkenal di dunia. Nggak mungkin lah dia itu memalsukan ijazah. Itu nggak mungkin sama sekali gitu loh. Dengan pikiran waras dan logika aja loh. Nggak mungkin reputasi universitas sebesar itu hanya untuk satu orang saja. Itu nggak mungkin gitu loh. Berpikirlah cerdas saja lah. Jangankan universitas, SD aja, sekelas sekolahan SD atau TK itu tidak berani memalsukan ijazah, itu tidak berani gitu loh. Sekolahan mana yang berani, itu sekolahan mana. Sekelas SD dan TK aja loh nggak berani memalsukan ijazah, apalagi sekelas universitas. Kan nggak masuk akal. Itu orang yang mengada-ngada. Apalagi kemarin itu ada analisis tentang apa itu namanya ijazah yang palsu dan yang asli. Kalau orang awam itu bisa dibodohin gitu loh. Orang awam bisa dibodohin. Tapi kalau orang yang sudah pinter, bisa menganalisa, bisa lihat di web, gak mungkin bisa dibohongin lagi. Kamu jangan ngaco, Roy Suryo. Dipatahkan kan akhirnya ada yang mematahkan tentang prediksinya Roy Suryo. Nih, coba lihat ini videonya nih. Setelah itu error level analysis. Nah, itu yang akan kita bahas soal error level analysis. Coba melakukan error level analysis. Apakah ijazah ini seperti yang Roy Suryo katakan tadi, gak terbaca? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang menarik tentang ELA, kata Roy Suryo, error level analysis, teman-teman. Akhirnya saya masukkan program. Ini ilmiah banget ini. Namanya ELA. ELA itu error level analysis. Nah, itu yang akan kita bahas soal error level analysis. Kalian lihat, ini adalah awan yang sama. Jadi kita lihat, ini adalah dua awan yang sama. Jadi jelas-jelas ini kalau lewat clone detection saja, sudah jelas ini adalah gambar editan. Dua ini adalah dua gambar yang sama. Dan juga ini dan ini. Ini dan ini ya teman-teman ya. Oke, itu adalah clone detection. Dan sekarang kita akan masuk kepada error level analysis. Analisis apalah ngomongnya ya. Error level analysis teman-teman. Dan saya akan klik. Nah, jadi ini exposure-nya, pencahayaannya, itu kalian bisa temukan di sini. Jadi, tujuan dari error level analysis ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana tingkat kecerahan, kontras, ketajaman dari sebuah gambar itu. Jadi, kalau dari sini, kalian bisa lihat kota-kota di bawah ini semua mempunyai level yang sama ya. Level error yang sama. Akan tetapi di bagian ini kok kenapa terang sendiri? Ya, di bagian ini jika kalian menemukan ada satu gambar yang perbedaan level kontras bright saturasinya itu berbeda dengan gambar yang backgroundnya atau foregroundnya, sudah dipastikan itu adalah gambar yang ditempel dalam gambar ya. Misal ada sebuah gambar, kemudian ada gambar yang diambil, ditempel di situ, kemudian dilakukan pengeditan sehingga terlihat seperti ini. Terlihat seperti ini. Wah, ada UFO nih. Ketika di level analisis, wah, editan.
Kelihatan kan perbedaan kontrasnya? Oke, saya berharap tunggu, ini dulu ada juga noise supaya lebih jelas ya. Noise analysis. Nah, beda kan teman-teman? Kalian bisa melihat noise-nya seperti ini, tapi kok ada noise sendiri warna biru noise-nya. Padahal ini bukan warna biru kan? Ini kan warnanya ini. Tapi noise-nya itu bisa membaca, bisa membreakdown warna biru. Level swap juga teman-teman. Kelihatan kan? Ini luminance, pokoknya ini lengkap teman-teman. Bukan hanya membahas soal error level analysis, tapi ini juga membahas soal semuanya. Jadi website ini adalah website yang ingin mengungkapkan sebuah foto asli atau tidak, asli atau editan teman-teman. Jadi ini adalah website yang bagus juga untuk teman-teman bisa mempelajarinya, karena ini bisa membantu kita agar supaya jangan tertipu juga kan. Banyak juga penipuan-penipuan sekarang yang melakukan pengeditan lewat ijazah, KTP, dan editan soal bukti transfer, dan itu banyak sekali teman-teman. Kalian bisa melihat asli real atau tidak lewat website ini. Website ini namanya Forensically ya teman-teman. Oke ya, jadi ini penjelasan sederhana dulu untuk kalian bisa mengerti tujuan dari error level analysis yang diceritakan oleh Roy Suryo. Dan sekarang untuk poin yang pertama, dia mengatakan bahwa foto Bapak Jokowi teman-teman ya, dia mengatakan bahwa foto Bapak Jokowi foto ijazah ya, ketika masuk ke dalam error level analysis itu nggak kebaca ya. Sekarang kita akan membuktikannya teman-teman. Saya sudah masukkan foto ijazah dalam website ini. Ini foto ijazah Bapak Jokowi ya. Oke ya. Nah, di sini kita akan coba melakukan error level analysis. Apakah ijazah ini seperti yang Roy Suryo katakan tadi, gak terbaca atau terbukti dia hanya berbohong? Sekarang saya akan klik error level analysis. Masih terbaca teman-teman. Saya sangat bisa membaca ini ijazah ya. Nggak ada tuh seperti yang Roy Suryo katakan soal kotoran burung dan segala macam. Ini jelas-jelas bisa terbaca ini ijazah. Dan yang paling penting di sini kalian bisa melihat level semuanya sama antara foreground, background, antara cap yang ada, cap yang ini, tinta yang di atas, semuanya mempunyai satu level yang sama. Membuktikan bahwa ini adalah foto yang sama teman-teman. Dia dipatahkan. Keren gak teman-teman ya? Ini tidak ada perbedaan level yang terlalu signifikan. Semuanya sama antara background dan foreground, antara tulisan, cap, dan foto. Semuanya mempunyai level yang sama. Kalian tidak akan melihat perbedaan yang sangat signifikan dari level yang di breakdown ini teman-teman. Coba kita ke noise analysis. Semuanya sama. Semuanya sama teman-teman. Tidak ada yang seperti ini. Misalnya noise analysis. Tidak ada yang ada perbedaan warna yang berubah drastis. Semuanya sama teman-teman. Coba kalian lihat. Semuanya sama. Ya. Level swap. Semuanya terlihat dengan jelas. Noise analysis. Ini juga ya. Saya cuma membuktikan bukan hanya error level analysis, tapi juga dengan noise analysis teman-teman. Ya. Teman-teman bisa melihat. Dan lihat. Semuanya sama. Ya. Level swap. Semuanya terlihat dengan jelas. Noise analysis. Ini juga ya. Saya cuma membuktikan bukan hanya error level analysis, tapi juga dengan noise analysis, teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihat error level analysis semuanya sama levelnya, tidak ada yang seperti ini, ya. Tidak ada seperti ini. Kemudian noise analysis semuanya sama. Berarti saya bisa mengatakan Roy Suryo hanya mengada-ada saja atau keliru ya teman-teman ya. Ya, sangat disayangkan. Kalau memang benar-benar itu sebenarnya pembodohan teman-teman ya. Kalian bisa melihat ya ini. Sekarang saya akan coba masukkan sebuah foto ijazah Pak Jokowi, kemudian saya tempelkan foto saya untuk membuat perbandingannya teman-teman. Saya akan coba masukkan di sini. Ini ya. Saya masukkan foto saya. Ini hanya apa saja ya teman-teman ya. Hanya sebuah uji coba. Nah, kemudian kita coba masuk ke clone detection. Tidak terjadi apa-apa. Nggak ada clone. Nah, error level analyze. Nah, coba saya buat lebih terang dulu ya.
Dari ini aja ya, secara kasat mata kalian sudah melihat mana level yang perbedaannya sangat signifikan dari level yang lain. Dari ini, dan ini sangat berbeda dengan ini. Jadi akan sangat ketahuan jika ada sentuhan editan, teman-teman. Ada kalian menempelkan foto atau melakukan pengeditan, akan sangat terlihat. Coba kalian lihat dengan ini. Di saat yang ini semuanya sama, levelnya antara foto, cap, kemudian tulisan-tulisan yang ada semua sama. Sedangkan ini saya sudah taruh foto saya sangat berbeda. Ya, sangat berbeda teman-teman. Dan coba noise analysis. Ini noise analysis ini lebih tajam teman-teman ya. Lebih sangat tajam. Kalian bisa melihat noise-nya. Nah, dibanding dengan yang lain. Tapi yang lebih mencolok ini sih. Ini ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini saya mau katakan ya. Berarti secara tidak langsung alih-alih mau menyudutkan Bapak Jokowi dengan temuan soal error level analysis, Roy Suryo menyatakan dan menegaskan bahwa Jokowi mempunyai ijazah yang ditunjukkan beredar hari ini adalah ijazah yang asli. Pak Jokowi berarti mempunyai ijazah yang asli. Kata siapa? Kata Roy Suryo. Akhirnya Roy Suryo mengakui Pak Jokowi mempunyai ijazah yang asli. Dengan statementnya, ia mengatakan, jika foto image tersebut tidak pernah tersentuh oleh editan apapun, dia ketika masuk ke dalam program error level analysis, itu akan terbaca sekalipun ngeblur. Roy Suryo mengungkapkan bahwa ijazah Pak Jokowi yang beredar hari ini adalah ijazah yang asli. Tepuk tangan dulu teman-teman. Good job Roy Suryo. Ya, Bang, emang itu benar error level analysis? Iya, kalian baca aja ini error level analysis atau Ela, Enima, Ela. Oke teman-teman ya, sudah cukup panjang pembahasan kita. Semoga ini bisa mengedukasi kalian semua. Tetaplah berpikiran kritis, jangan mudah percaya dengan pemberitaan-pemberitaan hari ini. Karena banyak yang pintar-pintar tapi hatinya sudah terlalu sakit sampai melakukan hal-hal seperti ini. Saya pamit dulu, semoga ini bisa mengedukasi. Sadar Roy Suryo, penjara akan segera menunggumu karena kau pencemaran nama baik. Keempat orang, Rismon, Roy Suryo, Tifa, sama yang tua Bangka itu segera masuk penjara karena penyebaran hoax dan bikin gaduh di Indonesia. Semoga kau cepat tobat ya di penjara nanti.